Pernyataan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang menyebut Presiden Jokowi tengah menyodorkan nama putranya ke sejumlah parpol untuk maju Pilkada Jakarta mendapat berbagai sanggahan, terutama dari pihak istana. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami staf khusus Presiden Grace Natali dan Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Selamat sore Mbak Grace, Kang Ujang. Selamat sore Mbak Stefani, Mbak Grace. Ya, selamat sore Mbak Stefani, Kang Ujang. Baik, saya ingin langsung konfirmasi dulu. Kabar baik tentu ya. Baik, saya ingin langsung konfirmasi, Mbak Grace, jadi benarkah Presiden Joko Widodo menyodorkan nama Mas Kaisang sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta? Ya, ini tidak benar sama sekali ya Mbak Stefani dan juga pemirsa bahwa Pak Presiden itu tidak pernah ikut campur urusan pilkada. Beliau sedang fokus menuntaskan tugas-tugas kenegaraan, apalagi ini sudah menjelang masa transisi, menjelang 20 Oktober nanti. Apalagi sampai dikatakan spesifik ada pernyataan bahwa Presiden menawarkan nama Mas Kaisang ke beberapa partai. Ini kalau saya cek di sejumlah pemberitaan juga tidak ada pernyataan lebih lanjut, lebih detail ya terkait apa saja misalnya nama partainya. Kemudian siapa yang memberikan pernyataan. Jadi pernyataan ini jauh dari kebenaran dan oleh karenanya sangat disayangkan karena membawa nama kepala negara di situ melakukan hal yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi perlu ada pertanggungjawaban saya pikir dari Sekjen PKS terhadap pernyataannya yang bisa dikatakan membohongi publik. Baik Mbak Grace, jadi apa yang disampaikan oleh PKS ini menurut Anda apakah bentuk fitnah atau mungkin kekhawatiran nih, khawatir Mas Kaisang nantinya maju di Pilkada Jakarta? Saya tidak ingin mengartikan ini Mbak Stefani karena kan ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Apakah motivasinya, apa latar belakangnya, apakah mungkin sedang bercanda, konteksnya apa? Saya tidak melihat ini ada konteks dan fakta yang mendasari begitu. Jadi motivasinya apa saya tidak mau menduga-duga, tapi alangkah baiknya kalau memang tidak sesuai dengan fakta, apalagi sudah ada sejumlah partai yang saya baca memberikan pernyataan bahwa tidak ada mereka ditawar-tawari oleh Pak Presiden. Jika memang ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan, alangkah baiknya Pak Sekjen membuat permintaan maaf atau meluruskan pernyataannya di publik agar clear gitu ya. Karena ini menyangkut wibawa nama baik juga tidak hanya dari seorang pribadi tapi seorang kepala negara. Baik, yang jelas pernyataan tersebut tidak benar, itu yang perlu digarisbawahi. Saya ingin ke Kang Ujang. Kang Ujang, apa yang Anda lihat kemudian dari pernyataan Sekjen PKS yang kemudian sudah dibantah tentunya juga oleh pihak istana? Ya tentu ini pernyataan yang harus diuji kebenarannya ya. Seorang politisi itu yang dipegang adalah ucapan itu. Nah sederhana untuk mengujinya gitu. Ya, untuk membuktikannya sederhana. Nah, tinggal dibuka saja kalau memang itu sebuah kebenaran kan tinggal dibuka. Tadi saya sepakat dengan Mbak Grace ya. Partai mana, ketua umumnya siapa kan akan kelihatan kalau Pak Jokowi itu betul-betul menawarkan. Tapi dugaan saya tidak ya, dalam konteks hal yang seperti ini, kalau menurut hemat saya yang remeh-temeh ya, tidak akan Presiden menjual diri seperti itu. Nah, oleh karena itu ya kita meminta kepada siapapun termasuk Pak Sekjen PKS, kalau memang itu benar, kalau memang itu apa adanya, ya maka perlu membuka. Tapi saya yakin tidak akan terjadi seperti itu, karena bagaimanapun misalkan kalau Pak Jokowi punya kepentingan, misalkan ingin mendorong Mas Kaisang misalkan, itu tentu bermainnya juga cantik, tidak akan sembarangan dan tidak akan sembrono. Dalam konteks itu kita uji saja, kita nilai saja bahwa apakah itu benar, maka ya tadi tinggal dipublish, dibuka. Kalau memang itu adalah ada kata main Pak Jokowi, tentu ada fakta dan bukti-bukti itu. Tapi dugaan saya tidak akan seperti itu dalam konteks pilkada DKJ begitu. Dan seandainya Pak Jokowi punya skema, tentu skema-skema yang menurut saya skema-skema yang rasional, yang tidak sembrono menurut hemat saya.
Baik, Kang Ujang, Mbak Grace, sebelum melanjutkan diskusi kita saksikan terlebih dahulu informasi terkait dengan saling tuding ya, pernyataan selengkapnya yang disampaikan oleh Sekjen PKS dan bantahan yang disampaikan oleh pihak istana berikut ini. Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi melempar bola panas di tengah menghangatnya dinamika politik Pilkada Jakarta. Abu Bakar menuding Presiden Jokowi menyodorkan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga merupakan anak bungsunya, Kaisang Pangarep, ke partai-partai politik untuk diusung menjadi calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Menurut Abu Bakar, Kaisang akan dipasangkan dengan Ridwan Kamil yang akan dimajukan sebagai calon gubernur Jakarta. Sudah biasa dia cawe-cawe mulai dari presiden sampai Khawatir biasa. Jadi nggak ada masalah, biar aja. Karena nanti kalau misalnya Pak Jokowi nyodorin Kaisang jadi wakilnya RK misalnya. Sudah nyodorkan. Tuduhan Presiden Joko Widodo menyodorkan putra bungsunya di Pilkada Jakarta ramai-ramai dibantah. Tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin menegaskan, tudingan itu merupakan fitnah dan tidak berlandaskan pada bukti apapun. Ngabalin bahkan menyebut pihak yang menyebar isu itu takut kalah pada Pilgub Jakarta mendatang. Soal urusan politik nanti orang bisa jadi gubernur atau tidak, calon atau tidak, itu hak demokrasi siapa saja. Apakah dengan Kaisang menjadi anak Pak Jokowi kemudian beliau tidak bisa mencalonkan diri? Itu kan pertanyaan pertama. Kenapa sih risih? Ada gatal, ada gelisah gitu. Tidak senang kalau orang itu agak cerdas menghadapi masalah-masalah politik gitu loh. Ali kembali menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tak akan cawe-cawe dalam pilkada mendatang. Tim Liputan, BTV. Ya, masih bersama kami Grace Natali, staf sus Presiden dan juga pengamat politik Ujang Komarudin. Ya, Mbak Grace, sebelumnya juga kan Presiden Jokowi sempat memanggil sejumlah ketum parpol Koalisi Indonesia Maju ke istana. Kami juga ingin konfirmasi, betulkah tidak ada pembahasan mengenai pilkada di sana? Ya, Mbak Stefani, terkait dengan pembahasan ini kan umumnya karena sejumlah ketua umum partai juga adalah bagian dari kabinet, memperkuat di kabinet. Jadi pembahasannya luas, apalagi ini sudah masa transisi. Pak Presiden kan berulang kali mengatakan bahwa kita harus jaga sama-sama agar tidak ada turbulensi politik di tengah situasi global yang penuh dengan ketidakpastian. Jangan sampai hanya karena isu-isu politik yang sifatnya hanya isu elit akhirnya memberi sinyal ke market, ke pasar, ke dunia luar bahwa ada ketidakstabilan hingga punya dampak ke ekonomi. Jadi saya pikir Presiden sebagai kepala negara apalagi di masa transisi seperti ini fokus utamanya adalah menjamin agar ketika tongkat estafet berpindah itu semuanya smooth, tidak ada gonjang-ganjing di pasar, tidak menimbulkan persepsi negatif yang punya dampak ke ekonomi, karena hari ini kan peristiwa-peristiwa di politik yang sifatnya hanya isu bisa memberikan sinyal negatif ke market dan langsung bisa membuat arus modal itu asing keluar atau masuk, bisa langsung berdampak kepada kepercayaan market kepada negara, bisa punya dampak langsung kepada penguatan atau pelemahan rupiah gitu kan. Jadi fokus Presiden lebih di sana ketimbang hanya membahas terkait soal momen anual atau momen yang memang sudah terjadwal semacam pilkada. Jadi tidak sekecil itu bahasannya, Mbak Stefani. Baik, jadi fokusnya lebih kepada bagaimana pilkada tetap harus membuat kondisi perekonomian tetap stabil ya, bukan soal siapa calon-calon yang akan maju di pilkada nanti. Ya, Kang Ujang, memang sampai saat ini kalau kita lihat peta koalisi untuk di Jakarta sendiri masih sangat cair ya. Anda melihatnya sejauh ini seperti apa peta koalisi di pilkada Jakarta? Ya, kalau saya membaca begini, nggak akan banyak calon ya, karena Jakarta ini kalau saya lihat nih, salah satu wilayah strategis. Jadi wilayah strategis seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jatim, Sumut, Sulsel, intinya wilayah-wilayah yang memiliki basis pemilih besar itu kemungkinan besar ingin dimenangkan oleh kubu pemerintah, dan itu tidak salah. Itu juga ada konektivitas antara kepala daerah dengan pemerintah pusat, dan itu akan menurut saya akan dicari calon-calon figur-figur yang kuat untuk bisa menang. Maka ketika DKJ itu yang dipasang adalah Anies, katakanlah dari pihak non pemerintah, maka tentu kubu KIM, Koalisi Indonesia Maju, ya akan menyodorkan nama yang
bisa menyaingi Anies Baswedan, kan itu sudah pasti. Nah, dalam konteks itu maka harus diukur popularitasnya, elektabilitasnya, isi tasnya, dan tentu akseptabilitasnya penerimaan dari warga Jakarta maupun dari partai politik. Apakah nanti nama-nama itu yang muncul saat ini apa itu saja atau berubah? Ya tentu dinamikanya masih dinamis, masih cair. Tetapi ukurannya sangat jelas tadi ya, paling tidak dari banyak faktor, dari banyak variabel gitu ya, ukuran, indikator, parameter, siapa figur yang layak, siapa yang pantas diusung ya, paling tidak 3-4 hal yang saya sampaikan tadi, popularitas, elektabilitas, isitas, dan akseptabilitas, di antara banyak-banyak faktor yang lain. Oleh karena itu ya tadi figur-figur tersebut diuji dengan indikator parameter itu gitu, paling tidak secara sederhana. Oleh karena itu ya dinamikanya masih cair. Apakah Anies akan betul-betul berpasangan dengan Sohibul Iman? Belum tentu. Karena apa? Resistensinya tinggi. Tidak akan bertambah juga suaranya. Dan partai-partai lain juga tidak akan mau. Misalkan PDIP belum tentu mau. Nasdem juga tidak akan mau. PKB juga tidak akan gitu loh. Jadi dalam konteks hari ini ya semuanya masih cair. Lalu bagaimana dengan kubu Kim ya? Kim bisa jadi Ridwan Kamil, bisa jadi yang lain. Mas Kaisang seperti apa? Ya Mas Kaisang ya bisa saja, bisa juga maju sebagai yang memungkinkan menurut saya ya calon wakil gubernur. Dan itu dalam konteks politik ya bebas-bebas saja selama aturannya terpenuhi. Oleh karena itu saya melihat ya, tidak akan banyak poros ya di DKI ini, karena tadi tokoh-tokoh yang muncul juga hari ini terbatas di DKJ itu. Dulu banyak tokoh yang muncul, misalkan Risma gitu dan lain sebagainya. Tetapi kesini mengerucut ke hanya sedikit nama begitu. Karena memang Jakarta ini perlu nama yang cukup kuat dan nama besar yang perlu yang mendapatkan dukungan besar dari warga Jakarta. Saya rasa dinamikanya masih terus dinamis, cair, dan masih terus berkembang begitu. Baik, kita nantikan bersama. Terima kasih Kang Ujang, Mbak Grace sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore. Selamat sore, sehat selalu. Sama-sama Mbak Stefani, Mbak Grace. Makasih Kang Ujang, Mbak Stefani.